guys, ini kita pada kesempatan siang hari ini akan bertamu di kantor Peradi Kota Malang. Ya, saya sebagai anggota Peradi akan mengikuti rapat-rapat kantor Peradi Kota Malang di sini di Jalan Sarangan di Tasik. Ayo kita mulai ikut masuk ke dalam sini. Ini Peradi Kota Malang. Kita mulai. Jadi kita sekarang ada pusat bantuan hukum atau PBH Peradi Malang dengan layanan sebagaimana di banner ini. Jadi ada jasa hukum profesional, ada jasa hukum bantuan hukum untuk masyarakat Kota Malang atau Malang Raya bisa berkunjung ke kantor Peradi apabila ada masalah-masalah hukum yang mengenai atau yang menimpa masyarakat bisa dikonsultasikan di Peradi Kota Malang. Sini ada standar layanannya, jasa hukum litigasi yang meliputi perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara, dan perkara hak asasi manusia. Itu litigasinya. Tapi kalau non litigasi bisa ke penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan investigasi kasus termasuk penelitian hukum, mediasi, dan negosiasi, dan masih banyak lagi yang oleh masyarakat bisa digunakan. Tapi kalau yang bantuan hukum itu kecenderungannya adalah gratis, tetapi biaya-biaya itu akan ditanggung oleh negara dengan syarat ketentuan yang berlaku. Jadi ini nanti kita akan ketemu Ketua Peradi Kota Malang untuk berdiskusi terkait organisasi Peradi dan pusat bantuan hukumnya yang bisa menangani apa saja. Ikuti terus di channel Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Selamat berjuang Peradi kita. Hai guys, masih tetap bersama kami channel Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Maju terus maju LPKI. Hari ini siang ini kita bersama Ketua Peradi Kota Malang, Pak Dian Aminuddin, sarjana hukum, beliau juga advokat. Kedatangan channel ini ke sini untuk memperkenalkan Peradi Kota Malang yang mungkin masyarakat tahu banyak. Ini Peradi yang resmi. Ini untuk mengetahui programnya apa, kebutuhan masyarakat bisa hadir di kantor ini untuk konsultasi dengan Peradi. Masalah apapun bisa ditangani di sini. Ada yang berbentuk jasa bantuan hukum, itu sifatnya gratis. Itu kami langsung saja ya kita tanya kepada Pak Ketua bagian Ketua Peradi Kota Malang untuk menjelaskan mengenai program-program Peradi saat ini bagi masyarakat. Jadi pertama mungkin yang perlu diperkenalkan itu apa itu advokat. Iya. Karena dulu kan banyak istilah itu, ada pengacara, ada advokat kan gitu. Iya. Mungkin juga pernah dengar ada namanya istilahnya pokrol kan gitu. Pokrol. Nah, Ya. sebelum ada undang-undang advokat, undang-undang 18/2003 itu dulu memang ada beberapa istilah itu. Ada advokat, ada pengacara praktek. Yang resmi itu, kalau pokrol kan nggak resmi ya. Iya. Itu. Nah, sejak adanya undang-undang advokat, maka semua istilah itu menjadi satu, yaitu advokat. Nah, dulu memang ada perbedaan apa itu pengacara, apa itu advokat. Kalau pengacara itu dulu diangkat oleh pengadilan tinggi, sehingga wilayah kerjanya itu sesuai dengan wilayah kerja dari pengadilan tinggi yang mengangkat. Sedangkan kalau advokat itu dulu diangkat oleh Menteri Kehakiman. Zaman dulu Menteri Kehakiman. Kalau sekarang itu istilahnya Menteri Hukum dan HAM, ya kan? Nah, ini diangkat oleh Menteri Kehakiman sehingga wilayah kerjanya adalah Indonesia. Jadi
beda istilah juga beda wilayah kerja. Nah, sejak adanya undang-undang advokat, pengacara praktek maupun advokat ini sudah dilebur menjadi satu. Tidak ada lagi yang namanya pengacara praktek. Yang ada hanya advokat. Sehingga ketika seseorang diangkat sebagai advokat, maka wilayah kerja dia adalah seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Advokat itu apa? Advokat itu adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Tanpa terkecuali. Jadi advokat itu tidak boleh membeda-bedakan ini masyarakatnya orang kaya atau orang miskin, rasnya apa, sukunya apa, nggak boleh membedakan. Jadi semuanya itu harus kalau ada permasalahan datang advokat ya harus dilayani, gitu. Jadi nggak boleh advokat itu membeda-bedakan klien. Nah, dan advokat ini adalah salah satu unsur penegak hukum. Kalau kita kenal selama ini kan penegak hukum ada hakim, jaksa, polisi. Ya. Sejak adanya undang-undang advokat ini juga ditegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang setara dengan hukum yang lain. Bedanya kalau yang tiga ini hakim, jaksa, polisi itu digaji oleh negara, advokat tidak. Itu saja bedanya. Soal orangnya itu advokat punya peran dalam rangka untuk penegakan hukum. Hukum tingkat mulai dari di luar proses-proses formil, misalkan musyawarah, mediasi, sampai proses-proses formil dari tingkat penyidikan sampai ke pengadilan dan seterusnya. Itu kalau pidana, kalau perdata ya sampai gugatan, sampai eksekusi dan lain sebagainya. Itu peran advokat. Nah, advokat ini punya organisasi yang namanya adalah Perhimpunan Advokat Indonesia. Karena sesuai dengan undang-undang advokat itu wajib menjadi anggota dari organisasi. Jadi nggak boleh advokat itu tidak bergabung dengan organisasi dalam rangka agar itu biar tidak biar lebih teratur, tertata, atau dalam tanda kutip biar tidak liar, seperti itu bahasa kasarnya. Ya, jadi organisasi itu punya kewajiban untuk membina advokat-advokat. Organisasi itu namanya adalah Perhimpunan Advokat Indonesia. Biasa kita kenal selama ini namanya disingkat dengan PERADI. Ya. PERADI itu ada di tingkat nasional sampai dengan tingkat cabang. Kebetulan PERADI Malang ini adalah pengurus PERADI di tingkat cabang. PERADI Malang ini wilayah kerjanya meliputi Malang Raya. Jadi namanya itu DPC PERADI Malang, tetapi wilayah kerjanya meliputi Malang Raya, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan juga Kota Batu. Jumlah anggota kita sekarang 300 sekian advokat yang tersebar seluruh Malang. Jadi mudah-mudahan dengan semakin banyaknya jumlah advokat ini juga semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses keadilan, mencari keadilan. Kalau ada masalah kita bisa segera datang advokat. Nah, DPC PERADI Malang ini ada beberapa lembaganya juga. Jamin DPC-nya yang mengurusi advokat, juga ada namanya Komisi Pengawas Advokat. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang merasa dirugikan karena tindakan advokat yang tidak sesuai dengan kode etik yang melanggar hukum, bisa mengadukan ke Komisi Pengawas Advokat tadi. Kalau komisi itu jadi satu di sini kantornya jadi satu. Nah, kemudian selain DPC tadi sudah kemudian Komisi Pengawas Advokat, juga ada namanya Pusat Bantuan Hukum PERADI Malang. Nah, Pusat Bantuan Hukum PERADI Malang ini adalah lembaga yang dibentuk khusus untuk membantu masyarakat tidak mampu. Jadi yang selama ini konotasinya kalau hubungan dengan advokat itu pasti berbau uang dengan nilai yang besar, tidak juga seperti itu. Karena organisasi telah menyediakan lembaga yang untuk membantu masyarakat kita. Karena apa? Advokat ini juga punya yang namanya kewajiban profesi. Kewajiban untuk membantu masyarakat tidak mampu. Jadi tidak boleh semata-mata berorientasi pada finansial. Jadi pengabdian ke masyarakat itu juga
sangat-sangat dikedepankan. Karena memang lahirnya advokat itu ya untuk membela masyarakat, lahirnya profesi advokat itu. Sehingga advokat tidak dikenalkan kalau misalkan mengabaikan hak-hak yang kurang mampu oleh akses ke mengenai tarif ini, tarif itu oleh organisasi apa pernah dibahas atau ada standar-standarnya atau dibebaskan kepada anggota advokat untuk menentukan sendiri tarifnya? Ya, jadi gini, soal tarif itu berbeda dengan kurator misalkan ya. Kurator atau notaris itu undang-undangnya mengatur soal tarif. Notaris itu ada. Kurator juga ada Permen Kumham yang mengatur soal tarif kurator. Advokat ini diberikan kebebasan, tidak ditentukan berapa tarifnya, tetapi di situ ada parameternya. Parameternya adalah itu berdasarkan pada beban kerja, pada tingkat kesulitan. Dan yang terpenting adalah itu harus berdasarkan pada kesepakatan antara klien dengan advokat, dengan memperhatikan kemampuan dari si klien itu. Jadi advokat juga tidak boleh semena-mena menetapkan tarif sekian misalkan. Ya tentu advokat juga dilihat dari jam terbangnya dan lain sebagainya, mungkin juga punya skala-skala tarif tertentu ya. Tetapi itu tadi harus mempertimbangkan juga kemampuan dari. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak mampu Pak, itu kan boleh datang ke Peradi sini untuk menyampaikan kepentingan atau keluhan hukumnya. Nah itu membaginya bagaimana Pak? Ini kan sudah jelas orang tidak mampu. Terus yang membiayai ke pengadilannya nanti siapa? Apa advokatnya benar-benar free atau bagaimana misalnya prosedurnya di pengadilan kalau masyarakat ini ternyata tidak memiliki kemampuan finansial? Ya, jadi untuk masyarakat yang tidak mampu, seperti tadi saya sampaikan, di sekretariat kita di PJ Padi Malang di Jalan Sarangan nomor 1 ini ada PPH yang dikhususkan memang untuk membantu masyarakat tidak mampu. Ya, karena yang dibantu adalah masyarakat tidak mampu, tentu tidak ada biaya apapun di PPH. Tidak ada. Bahkan kita dilarang untuk menerima kalau sepanjang itu sudah masuk ke program bantuan hukum pemerintah. Terkait biaya-biaya di pengadilan pun juga ada mekanisme beracara secara cuma-cuma, kan gitu. Jadi nanti bisa juga kita upayakan membantu masyarakat tidak mampu ini, misalkan dia mau mengajukan gugatan, ya kita ajukan permohonan ke pengadilan untuk diperbolehkan beracara secara cuma-cuma. Cuma-cuma ini dalam artian beban perkaranya itu nanti dibebankan pada biaya negara atau pengadilan. Tetap ada hitungannya, biaya panggilan sekian, salinan putusan sekian dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak ditanggung oleh si klien pencari keadilan, tapi ditanggung oleh negara. Itu si advokat yang di PPH tadi Pak, apa termasuk masuk hitungan di negara tadi, misalnya berapa itu Pak untuk advokat yang mendampingi? Jadi gini, seperti saya sampaikan, kewajiban untuk memberikan bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu itu kewajiban profesi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sisi lain, pemerintah itu juga sudah mengalokasikan anggaran untuk program bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu yang dikelola oleh Kemenkumham. Nah, ini sepanjang itu bisa diklaim atau kita ajukan pendanaannya kepada Kemenkumham dalam hal ini, itu ya perolehan anggarannya dari situ untuk operasional pendampingan kepada masyarakat. Tetapi kalaupun itu tidak ada, itu tidak bisa menjadi alasan bagi peradi, bagi advokat untuk menolak pendampingan masyarakat. Jadi hukumnya wajib Pak, mendapatkan keadilan. Betul, sepanjang memang masyarakat itu benar-benar tidak mampu dan kita punya mekanisme untuk memvalidasi itu. Syarat-syarat, misalkan syaratnya ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Dan itu kita juga bisa cek dari tagihan listriknya. Atau misalkan dia adalah penerima bantuan sosial, misalnya. Nah itu juga bisa menjadi indikasi atau syarat yang bisa kita lihat bahwa memang benar
Pak ini memang masyarakat tidak mampu yang perlu kita bantu secara cepat. Nah itu kan semacam program Peradi mulai yang pusat sampai yang nah ini pernahkah ini disosialisasikan atau Peradi Kota Malang punya mekanisme ini sosialisasi di desa sana atau apa sudah ada jalan? Kita di PBH itu sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Misalkan dulu pernah di Bulu Lawang, kemudian di beberapa tempat dan lainnya, termasuk juga acara-acara seperti ini juga sebagai bahan media kita untuk mensosialisasi. Jadi itu tentu kita lakukan karena tanpa masyarakat tahu, tanpa kita bersosialisasi menyampaikan kita punya program bantuan hukum secara cuma-cuma juga masyarakat tidak tahu kan. Nah ini kita sekarang Pak ke organisasi Peradi itu sendiri kan anggotanya sudah 300 lebih yang bergabung di Peradi ini. Mekanisme rapat atau kekompakan yang diupayakan oleh Pak Ketua apa saja Pak supaya semangat apalagi di pandemi ini Peradi pernah buka separuh hari karena pandemi. Nah untuk menyemangati ini mulai ke level 1 Kota Malang itu Pak Ketua sendiri upayanya apa Pak untuk mengkompakkan anggota Peradi? Jadi memang dalam sebuah organisasi soliditas itu menjadi hal yang sangat penting. Teman lama. Assalamualaikum. Nah, memang kekompakan atau soliditas itu menjadi tulang punggung bagi organisasi. Walaupun programnya bagus, tapi kalau nggak solid juga nggak jalan. Iya kan? Nah, memang ada beberapa upaya-upaya yang kita lakukan. Pertama, misalkan kita membuat grup WhatsApp untuk saling berkomunikasi, bersosialisasi, gitu kan, tanpa membedakan yang senior, junior dan lain sebagainya, semuanya sama di situ bisa saling bersapa dan membagikan informasi-informasi yang bermanfaat terkait profesi. Yang pertama, yang kedua, di luar itu kita juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tidak melulu bicara soal organisasi. Kadang kita ada kegiatan-kegiatan seperti catering gitu, yang sifatnya ringan-ringan. Itu kemasannya memang ringan, tapi tujuannya sebenarnya sangat penting. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga soliditas, mengakrabkan gitu. Jadi kalau acaranya terlalu kaku kan kita juga agak stres ya. Ada kalanya kita adakan kegiatan seperti catering, dikemas seringan mungkin, fun di situ sehingga bisa saling berkomunikasi. Yang mungkin tadinya ketemu di pengadilan hanya ketemu wajah, mau nyapa agak sungkan dan lain sebagainya, ketika ketemu di forum seperti itu suasananya agak berbeda. Jadi itu nanti channel ini Pak akan kita bagikan ke seluruh anggota Peradi melalui grup. Ini pesan terakhir Pak kepada anggota kita yang mungkin juga belum pernah kesini, bahkan kesininya itu 3 bulan sekali atau bahkan ketika ngambil ID card saja. Himbauannya bagaimana Pak agar rekan-rekan sesama advokat ini bisa misalnya diwajibkanlah berapa minggu atau seminggu sekali, itu kira-kira gimana Pak ke depan ini terhadap anggota yang tidak? Ya, memang sekretariat ini sebenarnya rumah kita bersama ya, pusat dari aktivitas organisasi. Jadi di sini memang ya alhamdulillah beberapa 1 tahun 2 tahun ini sejak pengurusan baru ini bisa lebih aktif ya. Dalam artian kegiatan-kegiatan khususnya pendampingan kepada masyarakat itu berjalan, sehingga di sini tuh hampir setiap hari ada 10 sampai 15 orang yang beraktivitas. Khususnya juga karena di sini juga cukup banyak anak calon advokat magang, teman-teman rekan-rekan calon advokat magang, baik itu magang untuk menjadi advokat maupun mahasiswa untuk kegiatan perkuliahan. Nah, harapannya memang teman-teman anggota semua, pengurus terutama, ya ini rumah kita bersama ya, sesekali di sini gitu kan.
bila perlu disiapkan absen Mbak ya. Orang sudah hadir. Walaupun ya kita harus menyadari ya aktivitas rekan-rekan ini kan sangat tinggi ya. Mungkin pagi di Malang, siang sudah di Surabaya, sore nggak tahu sudah di mana ya. Ya kita menyadari lah kalau misalkan kita bisa sering-sering, tapi ya paling tidak beberapa hari sekali di sini kita ada kegiatan-kegiatan diskusi gitu kan. Ya suasana yang tidak terlalu formal, bisa lebih memperkuat soliditas. Jadi guys, closing statementnya dari Pak Ketua Peradi Malang, diharapkan anggota yang jumlahnya kurang lebih 300 itu bisa beranjak sana. Semoga dengan kehadiran channel Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ini, rekan-rekan advokat subscribe, terus di bawahnya bisa komentar-komentar untuk Pak Ketua. Nanti oleh Pak Ketua akan dibalas di situ juga. Itulah bentuk nantinya untuk anjang sana antara advokat. Nah, semoga dialog ini membuka peluang kerukunan advokat semakin akrab. Terima kasih Pak Ketua. Semoga channel ini nanti oleh anggota advokat di follow up dengan itu Pak, di deskripsi di komentari supaya kita bisa membalas komentar itu. Nah, terima kasih, semoga ada guna dan manfaatnya. Maju terus maju LPKNI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.